Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya sudah terhubung langsung dengan Cahaya Hidayah. Nah, jadi buat teman-teman YouTube pendengar yang belum tahu, Kakak Cahaya Hidayah ini salah satu senior saya di organisasi ya. Pokoknya adalah saat ini dia sekarang berada di Jakarta. Kesibukannya apa saja nih? Kesibukannya? Gue sekarang kerja sih sambil belajar. Ya, saya lihat perubahannya drastis ya. Beda dulu. Gimana ya? Lo ngeliatnya cuma di Facebook berubah drastis. Kalau sebenarnya sih memang tahapan-tahapan yang lebih belum tahu gitu. Kan kita ngadain ini biar lo mau tahu proses gue bagaimana itu hijrah seperti apa, tahapannya seperti apa. Apa sih yang membuat kakak ingin merubah diri? Ingin mengubah diri apa ya? Pertama sih dari keluarga sama dari hati. Dan pada proses itu titik terberatnya di mana saja? Proses titik beratnya itu kayak mana ya? Kita pertama kan kalau misalkan kita nanyanya apa nih, hijrah ya atau untuk auratnya, pokoknya gitu. Pas kita untuk aurat itu pertama emang benar-benar susah. Di waktu pertama kali pakai hijab kan itu kan sedikit cerita ya, waktu gue masih ada di Sulawesi itu tau penampilan gue seperti apa kan? Nah sampai gue dibilangin preman besar sama orang-orang sana. Pas gue udah lulus SMK itu gue ditelepon sama pihak keluarga gue yang di Jakarta, kamu mau nggak datang ke sini, tapi kalau misalkan datang ke sini kamu harus siap-siap maksudnya merubah penampilan tuh apa ya, kan rata-rata kan memang keluarga gue kan berhijab semua. Nah di situ gue mau nggak mau gue janjinya nih, niatnya nih pas ke Jakarta nih gue nggak mau niatnya tuh gue nggak mau, pengennya kerja aja gitu kan, nggak mau menutup aurat dengan ya begitulah yang lo lihat sekarang gitu kan. Karena gue ini masih pengen banyak main, masih banyak aktivitas apa segala macam lah gitu. Pas saat gue ke Jakarta akhirnya gue sendiri malu dong, aduh keluarga gue berhijab semua kok gue enggak gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan tuh sekitar 5 bulan udah di Jakarta, gue langsung bisa mau nggak mau harus pakai hijab. Nah pas pertama gue pakai hijab kan, gue kan kalau misalkan sama keluarga kan gue pergi kemana gitu kan, mall atau ke tempat keluarga itu kan gue harus pakai hijab dong. Nah di situ gue pertamanya tuh ngerasain kalau naik mobil tuh pusing, gerah segala macam lah, pokoknya panas gitu kan. Tapi sebenarnya itu memang dari kecil itu udah pakai hijab, cuman pas SMP SMA tuh gue udah lepas hijab. Karena mungkin pengaruh lingkungan, kita nggak salahkan lingkungan Sulawesi ya, mungkin lingkungan sekitarnya doang. Karena iya itu lingkungan tuh paling pertama ya, karena kan terus yang kedua saya tahu Anda yang dulu kita temenan, lo kenal gue kenal lo, dan gue tahu kalau lo itu orang baik, terbukti ya. Lo di dalam ya gue junior lo dan lo senior gue, tapi kalau di luar ya lo preman dan gue kaget. Gimana ya, gue kalau misalkan gue sih kayak lebih ke profesional ya. Kalau misalkan gue ada di lingkungan ini kan, gue kan kemarin itu kan senior ya, sebisa mungkin gue harus tegas, terus bisa mendidik yang junior biar supaya lebih disiplin apa segala. Maaf nih, baru sekarang jujurnya, awalnya sih ada dendam, ini orang kejam amat. Tapi kan setelah ketemu di luar itu, kita sering nongkrong bareng di rumahnya si Iva Iya. Angkatan gua. Yang rumahnya itu deket dulu kan?
Ya itu sahabat gue, Unfah sana, orang Arab. Apa sih yang kakak rasakan setelah hijrah? Yang gue rasain setelah hijrah tuh sebenarnya tuh hijrah tuh gak ada puasnya, jadi gue ngerasanya ya agak lebih baik sih, lebih baik yang bisa lebih jadi diri gue sebenarnya. Jadi yang gue rasain dalam berhijrah, hijrah tuh kan artinya luas ya. Yang gue rasain sendiri itu gue jadi lebih dekat sama sang pencipta gue, Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jadi kita jadi berubah jadi lebih taat. Pernah nggak sih kakak merasakan titik terberat sehingga pada saat itu kakak benar-benar menyerah, dan apa yang menguatkan kakak untuk bertahan? Kalau nyerah sih, rasa menyerah tuh pantang ya, menurut gue tuh pantang banget. Nggak ada katanya kalau misalkan gue dihujat kan, yang namanya hijrah kan pasti ada hujatan gitu kan. Yang namanya hijrah tuh pasti ada tamparan. Nah itu jadi pacuan agar gue bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Itu yang gue petik dari situ sih. Sebenarnya ada pernah teman gue sendiri nih, gue udah berniat cari dong, gue mau keluar. Gue itu waktu itu mau kemana ya, mau ke Ancol. Terus tiba-tiba ada nih si cewek, teman gue cewek, dan dia lagi sama pacarnya. Gue dibilangin kayak gini, lo mau ke pengajian ya, mau ke Ancol mau ke pengajian, terus gitu kan. Gue mau ke Ancol, mau ikut nggak? Kan gue nanyanya kan dengan baik-baik kan, dengan kayak gimana sih bahasanya sesama teman gitu, gitu kan. Lu kok terus gue diginiin, bilangnya lu kalau mau ke pengajian, kalau mau ke Ancol, katanya lu ke Ancol pakaiannya jangan pakaian pengajian dong gitu kan. Nggak etis, maksudnya nggak sama, nggak sinkron, nggak sinkron sama sifat gue. Mungkin waktu itu kan memang sifatnya kan agak tegas, kalau misalkan gue ngomong gitu bahkan sama orang kayak gitu kan, katanya nggak sama sifatnya gitu. Terus pas sampai di mobil, ada saat gue bilang lagi, aduh si ini kok ngomongnya kayak gini ya. Terus gue bilangin kayak ke dia, ke teman gue yang satu ini, namanya itu sih gue ke Ingredients, nggak apa-apa lah, mungkin dia belum dapat hidayah. Terus semoga dia dapat hidayah. Gue ngedoain semoga dia dapat hidayah dan dia bisa merubah penampilannya kayak. Ternyata teman Anda tidak toleransi. Itu yang buat gue ngerasa, aduh, sebenarnya gue gemes sama orang yang seperti itu kan. Ya udahlah, apa kata orang ya kan, apa kata orangnya udah gak, ya udahlah, bismillah aja gitu. Nah, dan akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah saya saja yang mendengarkan jengkel. Gue juga lebih, ya kan, apalagi teman gue udah sewot banget gue. Teman gue udah lu kok bisa-bisanya ya digituin. Gue bilang ya udahlah, biarin aja udah. Tapi dalam hati tuh gitu gemes ya. Tapi ya udahlah, daripada gue berantem kan. Sebenarnya kalau misalkan gue mau berantem, coba dipare-pare pada saat itu habis tuh anak habis. Dari gue menghindari yang namanya gue kan. Yang namanya hijrah tuh nggak dari fisik doang, tapi dari benar-benar niat dari hati kan. Kalau misalkan gue udah berlaku kasar sama orang, itu kan udah sesuai syariat Islam kayak gitu. Itu gue udah benar-benar ngejauhin yang namanya temperamental lah ya. Gue bukan orangnya temperamental sama orang, tapi gue sebisa mungkin menjauhkan sifat itu, menghapus. Kalau misalkan sifat, kalau udah sifat sih ya bakalan bisa dihapus ya, cuman diminimalisir ya, seperti itulah. Tapi waktu di Sulawesi lu suka berantem kan? Kalau di Sulawesi enggak sih sebenarnya. Kalau misalkan ada yang kalau misalkan gue
sih ada rasa manusiawi lah. Kalau gue berantem ntar anaknya orang luka atau gue yang luka kan, gue gimana? Gue paling nggak bisa yang namanya tuh melibatkan orang tua. Tapi lo pernah berantem lo, gue masih ingat. Iya, pernah. Yang itu kan yang waktu ketemu di luar. Yang mana tuh? Gue udah lupa deh. Ada. Bukan di luar, yang waktu ketemu di pelabuhan. Yang mana ya? Gue lupa deh. Yang di forum. Oh yang itu. Yang katanya gue mau cobain itu. Tiba-tiba datang, buang pelampung, lempar pelampung, nonjok. Dia kalau nggak salah ditonjok. Itu settingan. Sumpah gue deg-degan. Apaan nih? Berantem beneran. Itu settingan doang. Ya namanya orang. Dan orang-orang itu nyari bahan gue. Kenapa yang lain Pak? Tapi di situ Anda totalitas sekali. Lu mau tahu nggak kenapa gue pakai hijab? Kenapa? Tahu yang lalu tahu Ria Rich kan? Nah itu namanya sebenarnya waktu itu Ria Yunita. Gue nggak pernah tahu dia siapa, tapi gue ngefans sama sikapnya si Oki Setna Dewi. Nah, itu yang buat gue bisa berhijab. Terus dia bilang tadinya kan kita kan mau ketemu jalan-jalan ke Curug ya kan, Curug tuh air terjun. Karena gue nggak bisa karena gue di situ juga kerja kan, karena gue nggak bisa ya akhirnya pergilah. Terus nggak pakai, dia pakai jilbab dong, kok lucu ya dia pakai jilbab kayak gini-gini. Akhirnya gue berusaha buat ada juga tuh jilbab gue yang samaan sama dia deh kayaknya deh. Pokoknya tuh berhijab tuh gara-gara ngeliat ya gitu. Apa sih harapan kakak atau pesan-pesan kakak untuk wanita-wanita di sana yang ingin berhijrah? Pesan-pesannya ya, kalau hijrah itu hijrah itu tuh kalau menurut gue kan sebagai perubahan. Bentar deh, hijrah itu menurut lo apa sih? Soalnya itu kan kalau hijrah menurut Nabi kan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah kalau misalkan hijrah dari menurut anak milenial sekarang tuh kayak gimana sih? Itu kan pendapat orang beda-beda ya. Kalau menurut lo sendiri apa? Kalau menurut saya gimana? Gini. Ya, berpindah dalam artian berpindah lingkungan, berpindah karakter untuk menjadi yang lebih baik. Iya, seperti itu, kurang lebih sih seperti itu. Sama gue juga, kalau hijrah menurut gue sih bagaimana kita mengubah diri kita itu yang tadinya biasa-biasa aja gitu kan, atau yang tadinya nggak terlalu baik berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah di dalam hijrah ini itu juga semata-mata nggak dari segi penampilannya aja, sebab dalam itu kan kalau penampilan kan wanita kan dianjurkan memang untuk berhijab, menggunakan hijab atau menggunakan pakaian-pakaian yang untuk menutup aurat gitu kan. Tapi hijrah di sini juga harus ada niat dan beriktikad baik gitu kan, untuk kehidupan kita, untuk material kita, dan untuk ibadah kita yang lebih baik gitu, sesuai syariat Islam. Kalau menurut gue sih seperti itu. Kak, sebelum kita tutup acaranya, kita mau bacakan beberapa pertanyaan dari netizen. Ini pertamanya dari ini nama samaran atau nama asli? Kalau nama samaran, nama aslinya siapa? Saya tahu, tapi kalau yang punya nggak mau jawab ya saya persilakan aja deh, mau jawab atau enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya, itu sebenarnya nama saya itu Nur Hidayah, karena Nur adalah cahaya, Hidayah itu hidayah lah. Jadi saya ngubah nama saya sedikit jadi Cahaya Hidayah. Jadi di Indonesiain jadi Cahaya Hidayah. Kayak gitu. Sebenarnya namanya Hidayah.
Saya masih ingat loh namanya Yan dulu. Siapa? Boleh sebut nggak? Hah? Boleh, boleh. Boleh Sebut. sebut coba. ID Anto Rizaki. Itu ID itu sebenarnya sih nama panggilannya si Arnold, ya kan? Ke gue itu sebenarnya itu kan nama gue kan, nama kecil gue kan Hidayah, disingkat jadi Iday. Nah, disingkat lagi sama dia jadi ID. Oh gitu. ID Ointo Rezaki itu tuh nama Facebook yang lama. Kayaknya saya bilang, saya masih ingat loh nama Anda siapa. Anda pikir Anda saja yang masih ingat saya. Ya, hafal ya? Oke, lanjut ya pertanyaan kedua ya. Cuma ada 3 pertanyaan kok. Iya. Dari Ed, ini kakak sudah menikah atau belum? Lantas bagaimana tipe cowoknya kalau belum menikah? Pertanyaannya apa ya? Buat ini sih, frustasi sih. Enggak. Namanya siapa tadi? Nanti deh saya screenshot. Pokoknya itulah ya. Susah. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya saya udah menikah apa belum? Jawabannya, saya jomblo fisabilillah. Terus tipe cowoknya seperti apa kalau belum menikah? Tipe cowoknya sih sebenarnya yang berkarakter. Karakternya itu tuh dalam segi, pokoknya yang berkarakter itu dalamnya itu ada dia rajin. Pertama tuh rajin, terus kedua dia wawasannya nggak terlalu yang pintar-pintar banget, tapi dia kalau misalkan diajak ngomong itu nyambung. Soalnya gue itu tipikal cewek yang suka ngobrol. Terus yang ketiga bisa membimbing. Nah, terus itu kan di yang karakter. Terus rajin ibadah sih sebenarnya. Ya. Pokoknya rajin ibadah. Oke, jadi buat para pendengar yang ingin memantaskan diri, silahkan dengar sendiri tadi ya. Ntar banyak yang kirim CV nih, jangan-jangan. Oke, CV-nya bisa dikirim ke DM saya. Nanti saya teruskan. Dengan catatan pos foto 2x3, surat keterangan tidak mampu. Apalagi nih? Aduh. Satu lagi, yang pekerja keras tadi gue udah sebutin belum? Udah masuk lah. Pokoknya kan kalau berkarakter itu kan sudah masuk semua. Iya, karakter itu ya betul. Ini terakhir nih, tapi yang terakhir boleh saya jawab? Anda yang jawab. Apa tuh? Dari ya, coba. Aldi. Pertanyaannya apa? Tanyain dong, kalau babi diolesin kurma halal nggak? Di mana-mana babi tuh haram. Sebenarnya babi itu kan diciptain sama Allah itu kan memang punya karakter sendiri kan. Nah, tergantung kitanya itu memang jelas si babi ini haram. Di dalamnya itu mengandung cacing-cacing itu, dan juga pola hidupnya si babi ini itu memang gak sehat. Itu yang membuat kita diharapkan makan daging babi, kecuali kalau kita ada kita di suatu hutan, kita keadaannya lapar, nggak ada suatu makanan yang nggak bisa benar-benar nggak bisa dimakan, kita boleh, tapi pakai. Mampus lo dikasih ceramah, mampus. Oke, Kak Edi, terima kasih banyak sudah. Lo nggak mau bertanya? Kan tadi udah dari awal sampai akhir. Udah ya? Oh iya ya. Enggak, maksudnya pertanyaan khusus buat gue. Kan bisa lewat WhatsApp. Ya, kali aja ingin memantaskan diri. Kagak bercanda. Gini. Nih, ada beberapa orang, khususnya nih wanita-wanita yang mau hijrah ya kan, nanya ke gue, Kak, aku mau hijrah, tapi aku masih pacaran. Nah, itu gimana? Itu tanya, ini Anda tanya saya ya? Enggak. Jadi tuh gue punya pengalaman. Yang anak-anak hijrah gitu kan. Sebenarnya sih kalau untuk anak hijrah itu kan
biasalah mungkin kan nanya-nanya iseng, Kak, aku mau hijrah nih tapi aku masih punya pacar, aku nggak bisa ngelepas pacar aku, itu gimana Kak, gitu kan. Nah berarti di situ hijrahnya benar-benar nggak total. Jadi kalau misalkan hijrahnya emang benar-benar mau total, itu sebisa mungkin kita ninggalin yang namanya pacaran atau apa ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang nggak berfaedah menurut kita, menurut apa, menurut kita itu sebisa mungkin itu ditinggalin. Apalagi yang namanya pacaran, kalau benar-benar total mau hijrah itu harus tinggalin yang namanya pacaran. Nggak bakalan nih, yang namanya pacaran itu rugi. Dan gue pernah mengalami itu, yang namanya pacaran itu sebenarnya rugi, buang-buang waktu. Sebenarnya tuh nih, kalau dalam artian hijrah tuh memang kan pertama kita harus total. Terus yang kedua, kalau misalkan kita nggak tobat, benar-benar namanya bukan hijrah. Jadi kita kuncinya hijrah tuh kita harus benar-benar tobat. Jadi kita kayak gue, misalkan gue pernah berantem, misalnya kata buruknya gue temperamental sama orang, gue pernah berantem sama orang. Nah, itu sebisa mungkin gue tobat dulu nih dari perbuatan ini. Gue minta sama Allah, ya Allah, sebisa mungkin saya bertobat biar supaya saya nggak seperti itu lagi. Dan terus yang keduanya ya, kita jangan apa ya, jangan ngelakuin hal lagi kalau bisa. Nah itu benar-benar yang namanya tobat. Nah, dalam hijrah itu harus didampingin dengan yang namanya tobat. Jadi kan bilangnya cuman ayo kita hijrah gitu kan. Tapi dalam Islam itu kalau misalkan kita hijrah, kita juga harus tobat.